Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang tasawuf sufi besar. Pengertian. Terdapat perbedaan pendapat para ahli dalam mengartikan apa itu tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf, yakni sofa suci, sof barisan, teosofi, dan sof atau bulu domba. Adapun beberapa ahli yang mengemukakan arti kata tasawuf ini seperti Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Ahsan Asyadzil, Muhammad Amin Al-Kurdi, Zakaria Al-Ansori, Ibrahim Basyuni, dan Amin Syukur. Yang pertama adalah ajaran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi adalah seorang tokoh tasawuf yang lahir di Nihawan, Persia pada tahun 910 Masehi dan wafat pada tahun 298 Hijriah. Beliau belajar tasawuf dari pamannya yakni Syekh Syari Al-Saqati dan Al-Haris Al-Muhasibi. Junaid dikenal dengan anak yang cerdas. Pada usia 7 tahun, dia menjawab dengan bijak ketika diuji tentang makna syukur. Selain sebagai seorang sufi, Junaid juga seorang pedagang yang meneruskan usaha ayahnya. Meskipun memiliki kekayaan, Junaid hidup dengan sederhana dan menghabiskan sebagian besar hartanya untuk amal dan menyambut tamu. Dia tidak tertarik dengan politik dan lebih fokus pada ibadah, seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Junaid lebih banyak mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku. Sebagian besar pendapatnya dapat ditemukan dalam karya-karya muridnya. Dia dianggap sebagai imam oleh banyak muridnya. Junaid meninggal pada hari Jumat dan dimakamkan di dekat makam pamannya di Baghdad. Dan selanjutnya adalah inti ajaran tasawuf. Al-Junaid Al-Baghdadi mengembangkan konsep tasawuf secara verbal, dan pemikirannya banyak diungkapkan melalui tulisan-tulisan muridnya dan menekankan konsep khauf atau takut dan roja atau harap dalam ajaran tasawufnya. Sikap hidup zuhud dan fakir menjadi jalan utama yang ditempuh oleh Al-Junaid dalam praktik tasawufnya. Bagi Al-Junaid, tasawuf merupakan jalan menuju kebijaksanaan manusia dalam menjalani kehidupan. Dia membagi pemahaman tentang Allah menjadi ma'rifat ta'aruf atau pengenalan dan ma'rifat ta'arif atau penafsiran, di mana Allah memberitahukan banyak hal kepada manusia tentang dirinya dan kekuasaannya. Dalam cara untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui maqamat dan akhwal. Makrifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. Seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi, senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Qaisiyah lahir sekitar tahun 713 Masehi di dekat Basrah, Irak, dan meninggal pada tahun 801 Masehi. Meskipun lahir dari keluarga miskin, dia diberi prediksi kebesaran oleh Nabi Muhammad dalam mimpi ayahnya. Setelah kehilangan orang tua dan saudara-saudaranya, dia bekerja sebagai penarik perahu sebelum akhirnya dijual sebagai budak. Dia kemudian menjadi penyanyi dan penari di istana Bani Abbasiyah di Baghdad. Kemudian dia hidup dalam kemewahan. Rabi'ah tetap memohon kepada Allah untuk kebebasannya. Suatu hari, saat dia sedang berdoa, cahaya muncul di atas kepalanya dan majikannya membebaskannya. Setelah itu, Rabi'ah hidup sebagai sufi di padang pasir, menghabiskan waktunya untuk beribadah. Dia terkenal dengan syair-syair cintanya yang indah. Meskipun sehatinya mulai menurun setelah menunaikan ibadah haji, dia menolak bantuan
dan menyatakan telah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri. Robiah meninggal di Basrah pada tahun 801 Masehi. Inti ajaran tasawuf. Robiah al-Adawiyah memiliki pendekatan tasawuf yang unik, terfokus pada konsep muhabbatullah atau cinta kepada Allah. Dia menggambarkan dua aspek cinta ilahi, cinta karena dirinya sendiri dan cinta karena Allah. Pada tahap awal, hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan dan kepatuhan yang mengarah pada menjadi kekasih Allah. Kemudian dalam pengalaman kasyaf atau penyikapan, hamba mengalami pengalaman cinta yang kedua, cinta karena Allah, di mana dia menyaksikan keagungan Allah melalui mata hati, mencapai ma'rifat atau pengetahuan yang meyakinkan tentang Allah. Tasawuf yang diamalkan oleh Robiah adalah tasawuf irfani yang menekankan rasa tulus dan ikhlas dalam cinta kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan. Ajaran dan kontribusinya terhadap perkembangan tasawuf sangat besar, dan dia dianggap sebagai guru dan penuntun bagi para sufi berikutnya. Puisi cintanya sering dijadikan rujukan oleh para sufi lainnya. Ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lengkapnya Zainuddin Hijatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asyari. Lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang fakir yang soleh, yang meninggalkan pesan agar anak-anaknya dididik dengan baik. Setelah kehilangan kedua orang tua, Al-Ghazali dan saudaranya dididik oleh seorang sufi yang diberi wasiat oleh ayah mereka. Mereka belajar dengan tekun hingga habisnya harta peninggalan orang tua mereka. Kemudian mereka belajar di sebuah madrasah di Tus, di mana Al-Ghazali mempelajari fikih Syafi'i dan kalam Asy'ari. Pada tahun 484 Hijriah, Al-Ghazali diangkat sebagai guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad, di mana dia memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan pemikirannya. Dia penulis banyak karya monumental, termasuk Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Namun meskipun kesuksesannya, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan kembali ke Tus untuk mendirikan zawiyah sufiyah dan mendalami ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijriah di kota Tus, meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa dan berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Inti ajaran tasawuf. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb, kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi, bahwa dia tidak melihat dalam yang wujud kecuali yang esa, yaitu syuhud, kesaksian batin. Orang-orang siddiq, para sufi menampakkannya dengan fanak dalam tauhid, karena dia tidak melihat kecuali yang esa. Dia juga tidak melihat dirinya. Apabila dia tidak melihat dirinya karena tenggelam dalam pandangan tauhid, maka dia fana dari dirinya sendiri dalam pandangan tauhidnya, dengan pengertian bahwa dia fana dari melihat dirinya dan segala makhluk. Ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di Kampung Jilan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah. Ibunya, Ummu Al-Khair Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, dikenal sebagai seorang ibu yang memiliki karomah dan ahwal. Pada usianya yang ke-18 tahun, beliau pindah ke Baghdad, di mana ia menetap hingga akhir hayatnya. Pendidikan beliau dimulai sejak dini, mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, bahasa, dan sastra di bawah bimbingan beberapa guru terkemuka. Dengan latar belakang pendidikan yang sistematis, beliau menjadi tokoh utama dalam mazhab Hambali dan menjadi rujukan dalam mazhab tersebut. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak.
mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah sebuah kezindikan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.